Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan perancangan pabrik kimia sodium formaldehid sulfoksilat. Adapun perancangan pabrik kimia sodium formaldehid sulfoksilat ini disusun oleh Khairani Permata Dewi dan juga Samsida Rahma Pangesti. Adapun konten yang akan kami bahas di sini yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua analisis pasar, dan yang terakhir pemilihan paten. Latar belakang sodium formaldehid sulfoksilat atau rongalit digunakan sebagai zat pemutih industri atau sebagai agen bleaching dan sebagai zat produksi untuk pewarnaan tong. Salah satu aplikasi rongalit yang paling banyak digunakan yaitu pada industri tekstil. Industri tekstil dan pakaian jadi memperoleh kinerja yang gemilang pada triwulan 1 pada tahun 2019. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan produksi industri manufaktur besar dan sedang atau IBS pada kuartal 1 pada tahun 2019 naik sekitar 4,45% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Adapun analisis pasarnya yaitu sodium formaldehid sulfoksilat ini diproduksi 10.000 ton per tahunnya. Kemudian untuk konsumsi sodium formaldehid sulfoksilat ini berdasarkan rumus impor dikurang dengan ekspor didapat pada tahun 2016 total konsumsinya yaitu 10.249,21 ton. Pada tahun 2017 yaitu 10.575,91 ton. Pada tahun 2018 yaitu 8.500,19 ton. Pada tahun 2019 yaitu 793,76 ton. Dan pada tahun 2020 yaitu 479,47 ton. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami penurunan. Kemudian, untuk tahun 2021 hingga 2024 menggunakan fasilitas forecast yaitu dengan metode regresi untuk menentukan jumlah konsumsinya, di mana dapat terlihat juga yaitu mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan pasar tekstil domestik dan ekspor ke luar negeri tergerus oleh produsen dari negara lain dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini karena akibat perang dagang. Dan saat ini, industri tekstil mengalami penurunan konsumsi akibat dampak dari pandemi corona. Hal itu mengakibatkan permintaan pakaian di masa pandemi anjlok tajam, seiring tutupnya mal dan pusat perbelanjaan hingga pusat tekstil. Selanjutnya yaitu analisis pasar di bagian ekspor. Data untuk ekspor ini kami peroleh dari data BPS atau Badan Pusat Statistik, yang dimana kami mengambil data dari 2016 sampai 2020. Di 2016 terdapat 34,381 ton, di 2017 0,955 ton, di 2018 2,65 ton, di 2019 6,86 ton, dan di 2020 0,671 ton. Selain data ekspor, kami juga mendapatkan data impor dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Kami mengambil nilai dari tahun 2016 sampai 2020. Dari 2016 tercatat 10.283,59 ton. Di 2017 10.576,86 ton. Di 2018 8.502,84 ton. 2019 800,62 ton dan di 2020 480,14 ton. Kemudian untuk peluang pasar sodium formaldehid sulfoksilat ini berdasarkan rumus demand dikurang supply menghasilkan minus 10.000 ton. Dari data di atas diketahui bahwa total supply lebih besar dibandingkan dengan total demand. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah suplai sodium formaldehid sulfoksilat di dalam negeri telah terpenuhi, sehingga produk sodium formaldehid sulfoksilat ditunjukkan untuk pasar ekspor guna memenuhi kebutuhan sodium formaldehid sulfoksilat di dunia. Adapun paten yang kami gunakan yaitu paten 1
dan didukung oleh paten 2, di mana reaktor yang digunakan yaitu reaktor drum dengan suhu reaksi sekitar 35 hingga 50 Celcius untuk memproduksi zinc litionate. Kemudian pada suhu 100 hingga 108 Celcius untuk memproduksi zinc formaldehyde sulfoxylate, di mana waktu reaksinya yaitu sekitar 10 hingga 72 jam dan rasio yang digunakan yaitu antara zinc powder dengan water yaitu 1:3 hingga 1:6. Kemudian pemisahan yang dilakukan yaitu filtrasi, pendinginan, sedimentasi, ultrafiltrasi, dan vaporizer. Kemudian untuk reaksinya yaitu di mana zinc direaksikan dengan sulfur dioxide menghasilkan zinc litionate. Kemudian zinc litionate direaksikan dengan formaldehyde ditambah dengan air menghasilkan zinc formaldehyde sulfoxylate. Kemudian zinc formaldehyde sulfoxylate direaksikan dengan natrium hidroksida menghasilkan natrium formaldehyde sulfoxylate. Kemudian natrium formaldehyde sulfoxylate ini terdapat reaksi samping di mana direaksikan kembali dengan zinc menghasilkan natrium hidroksida sulfoxylate dan zinc oxide. Untuk paten 3, kami mendapatkan data-data sebagai berikut. Untuk suhunya, suhu yang digunakan pada temperatur ruangan bertekanan 10-60 atmosfer, menggunakan zinc dust, sulfuric acid, dan sistem pemisahannya zinc sulfate-nya diendapkan dari larutan, kemudian difiltrasi. Selanjutnya zinc formaldehyde sulfoxylate berupa larutan itu direaksikan dengan natrium hidroksida. Selanjutnya paten 4. Paten 4 ini berkaitan dengan paten 3 yang dimana kami dapatkan dari daftar pustaka di paten 3 tersebut. Di paten 4 ini terdapat reaksinya yaitu 2Zn ditambah 4SO4 menghasilkan 2ZnS2O4. Kemudian ZnS2O4-nya ini direaksikan dengan CH2O dan H2O menghasilkan ZnHSO2 CH2O 2 kali ditambah ZnHSO3 CH2O 2 kali, yang dimana ZnHSO3 CH2O 2 kali direaksikan dengan zinc dan ditambahkan air menghasilkan zinc formaldehyde sulfate ditambah ZnOH 2 kali sebagai reaksi samping. Selanjutnya, untuk zinc formaldehyde sulfoxylate direaksikan dengan natrium hidroksida menghasilkan sodium formaldehyde sulfoxylate dan 2ZnOH 2 sebagai produk samping. Kemudian pada diagram blok proses, di mana pada paten 1 dan didukung oleh paten 2, di mana terdapat 4 reaksi pada pembuatan sodium formaldehyde sulfoxylate, sehingga terdapat 4 reaktor yang digunakan, kemudian dipisahkan dengan filtratnya. Setelah itu didinginkan, diendapkan dengan proses sedimentasi, dan diuapkan untuk menghasilkan kristal sodium formaldehyde sulfoxylate. Diagram blok proses untuk paten 3 dan 4 memiliki 2 step. Step pertama, Zn ditambah dengan SO4 di dalam reaktor menghasilkan ZnSO4. ZnSO4 dimasukkan ke mixture reaktor, ditambahkan air dan juga CH2O, menghasilkan zinc formaldehyde sulfoxylate dan produk sampingnya yaitu ZnHSO2 CH2O 2 kali. Seperti yang kami baca di paten sebelumnya, zinc formaldehyde sulfoxylate bisa direaksikan langsung dengan NaOH menghasilkan natrium formaldehyde sulfoxylate. Kemudian untuk produk sampingnya, kita bisa menggunakan produk samping tersebut untuk menghasilkan natrium formaldehyde sulfoxylate yang maksimum, yang dimana terdapat di step 2. Koproduk dari zinc formaldehyde sulfoxylate ditambahkan Zn das dan H2O menghasilkan 2ZnOH HSO2 CH2O 2 kali ditambah dengan 2ZnOH 2 kali. 2ZnOH 2 kali merupakan produk samping dari proses pembuatan zinc formaldehyde sulfoxylate yang dari step ini. Kemudian 2ZnOH HSO2 CH2O 2 kali atau zinc formaldehyde sulfoxylate ditambahkan NaOH di dalam reaktor menghasilkan 2
NaHSO2CH4O2 kali, yaitu sodium formaldehyde sulfoksilat, dan juga produk sampingnya yaitu ZnOH2 kali. Kemudian larutan tersebut difiltrasi, yang dimana ZnOH2 kali ini mengendap, dan filtrat yang dimana terkandung sodium formaldehyde sulfoksilatnya dimasukkan ke evaporated untuk dievaporasi menghasilkan kristal, kemudian didinginkan dan menghasilkan kristal natrium formaldehyde sulfoksilat. Kemudian dasar pemilihan proses berdasarkan aspek-aspek berikut. Pada patent production method of sodium formaldehyde sulfoksilat, status teknologinya yaitu komersial, bahan baku yang digunakan adalah zinc, sulfur dioxide, formaldehyde, dan natrium hidroksida. Kemudian terdapat reaksi kimia tidak menggunakan katalis. Adapun limbah yang dihasilkan yaitu limbah zinc formaldehyde sulfoksilat dengan jenisnya yaitu berbahaya, dan kondisi operasinya yaitu menggunakan temperatur yang tinggi yaitu 35 Celcius hingga 50 Celcius dan 100 Celcius hingga 108 Celcius dengan yield yang dihasilkan yaitu 100,7%. Kemudian pada paten 3 dan didukung oleh paten 4, paten yang berjudul Process for the Production of Zinc Formaldehyde Sulfoksilat from Basic Zinc Formaldehyde Sulfoksilat, di mana status teknologinya yaitu komersial, bahan baku yang digunakan adalah zinc, asam sulfat, formaldehyde, air, zinc dust, dan natrium hidroksida. Terdapat reaksi kimia dan tidak menggunakan katalis. Kemudian limbah yang dihasilkan yaitu senyawa zinc formaldehyde sulfoksilat dengan jenisnya yang berbahaya dan menggunakan vessel bertekanan tinggi yaitu 10 hingga 60 atmosfer. Kemudian tidak ada yield yang dihasilkan. Sehingga berdasarkan aspek-aspek berikut, paten yang digunakan yaitu paten 1. Selanjutnya yaitu karakteristik bahan. Karakteristik bahan natrium formaldehyde sulfoksilat ini merupakan sebuah bahan yang padatan. Molekular mass-nya yaitu 118,09 gram per mol. Kemudian untuk melting point pada natrium formaldehyde sulfoksilat memiliki 120 derajat Celcius, flash point-nya lebih besar dari 100 derajat Celcius, dan tingkat kelarutannya itu pada 50 gram per liter di suhu 20 derajat Celcius. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.